sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah dilatih gitu ya, sudah dilatih untuk menjadi generasi yang tangguh. Sebagai contoh struktur dari geologi kita ya, dengan banyaknya bencana yang bertubi-tubi di Indonesia ini. Kemudian baru saja coronavirus ya. Nah, ini juga menyebabkan kita menjadi generasi yang tangguh. Harusnya orang-orang Indonesia ini menjadi sangat tangguh gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaannya Mbak Isna tadi, nah ini juga untuk bisa menjadi generasi yang tangguh ini tentunya ada beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya harus menaikkan standar hidup. Kemudian juga meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita siapkan di masa depan. Juga tentu saja untuk ekonomi supaya tangguh, produk dalam negeri ini harus kita konsumsi ya. Masyarakat harus mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Nah, hal yang lain adalah dari sisi SDM apa yang harus kita siapkan? Ada dua hal Mbak Isna. Yang pertama dari sisi soft skill, ya, soft skill itu harus kita tingkatkan. Juga berpikir kritis, kemudian kreatif, dan juga bersikap adaptif. Dari sisi hard skill, tentunya ini adalah kita tingkatkan kemampuan SDM kita, gitu ya, kemampuan SDM kita sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan di era digital ini. Seperti yang dikatakan oleh Bu Ira tadi ya, misalnya kemampuan untuk mengolah data, kemudian juga kemampuan untuk digital ya, dalam kemampuan IT dan digital itu tentu harus kita juga perhatikan. Jadi kalau dari SDM tentunya pengolahan hard skill dan soft skill dari manusia ini. Kalau dengan kondisi global yang tidak menentu ini, belum lagi kabarnya resesi ya Mbak ya. Nah ini justru ini sudah saya aja sebagai manusia gitu berpikir, aduh COVID baru selesai, ini mau resesi, kabarnya Indonesia masuk dalam 15 negara yang mungkin akan menghadapi resesi ini. Ini saja sudah takut ya sebelumnya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita pikir kita sebelumnya ini sudah dilatih ketangguhan kita, Mbak, sebagai orang Indonesia nih ya, yang seperti saya katakan tadi, antara lain dengan coronavirus 2 tahun itu menghajar kita, itu sudah membentuk karakter tertentu. Nah, kalau saya bicara tentang soft skill, Mbak, salah satu soft skill yang harus dimiliki ya oleh semua orang, nah semua generasi ini itu adalah adaptif. Ya, jadi mampu menyesuaikan dengan perubahan. Kalau kita bicara tentang dunia ini, apa sih yang pasti itu semuanya tidak pasti kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kita harus mempersiapkan diri menjadi manusia yang adaptif gitu ya. Bagaimana sih menyiapkan diri menjadi manusia yang adaptif ini? Tentu saja kita harus paham dengan memahami bahwa lingkungan ini dinamis ya. Kemudian juga kita harus bisa berinovasi dengan kondisi yang given ini. Katanya sebentar lagi mungkin ya, semoga tidak terjadi ya, mungkin akan resesi. Kita sudah harus minimal mempersiapkan mental kita bahwa setelah ini kita mungkin akan menghadapi hal yang sulit. Kemudian open mind ya. Kalau kita bicara tentang soft skill, open mind. Nah, open mind ini kita juga harus terbuka dengan metode baru, hal-hal yang baru seperti yang dikatakan Pak Ika tadi ya. Bagaimana creativity, inovatif itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kondisi dinamika global yang seperti sekarang ini. Saya rasa itu Mbak dari sisi soft skill ya. Kalau dari sisi hard skill tentunya kita harus mencoba gitu ya, adaptasi dengan perkembangan kebutuhan dari global ya, tuntutan global. Seperti misalnya seperti dikatakan oleh Pak
Pak Ardianto tadi ya. Nah, MPSDM ini juga sudah mempersiapkan hard skill untuk membuat generasi kita menjadi tangguh ya. Ada misalnya minat studi yang dipimpin oleh Pak Ardianto tadi, pemberdayaan perempuan. Ini adalah menginspirasi sebetulnya ya, menciptakan inspirator untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Karena apa Pak, Mbak? Karena kita tahu bahwa perekonomian kita tulang punggungnya adalah perempuan Mbak, ternyata ya, di industri-industri kecil terutama itu adalah perempuan. Maka dengan memberdayakan perempuan, maka insya Allah kesejahteraan dari masyarakat Indonesia ini akan lebih bagus. Kemudian dengan Pak Ika, tentu saja nanti Pak Ika bisa cerita sendiri itu bagaimana industri kreatif ini akan membentuk hard skill gitu ya, hard skill dari para peserta didiknya. Jadi ya memang harus adaptif, bisa menerima perubahan, siap menerima perubahan, siap berinovasi dengan kondisi yang baru. Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia ini adalah sudah terakreditasi A, ya, terakreditasi PAN PTA, kemudian juga terakreditasi internasional APES 21. Nah, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia ini menyiapkan 5 minat studi, gitu ya, 5 minat studi karena memang ternyata kebutuhan dari pendidikan di Indonesia itu mengarah ke sana. Yang pertama adalah minat studi bisnis, gitu ya. Yang kedua adalah minat studi pemerintahan. Yang ketiga adalah minat studi industri kreatif yang tadi dijelaskan oleh Pak Ika. Yang keempat adalah minat studi analitika data yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ira. Dan yang kelima adalah minat studi pemberdayaan perempuan yang tadi dijelaskan oleh Pak Adrianto. Nah, semuanya ini memang mengarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Mungkin saya perlu menjelaskan yang bagaimana dengan yang bisnis dan pemerintahan gitu ya. Untuk yang bisnis dan pemerintahan ini, untuk yang bisnis ya, tentunya profil lulusan kami adalah mampu mengelola gitu ya. Lulusan kami diharapkan mampu mengelola people ya, jadi anggota organisasi maupun mampu mengelola dan mengembangkan organisasi gitu. Baik organisasi yang bisnis untuk bisnis level menengah sampai ke atas, dan juga baik di sisi untuk pemerintahan gitu ya. Misalnya ada mata kuliah tentang isu kontemporer dalam bisnis, isu kontemporer dalam pemerintahan. Misalnya ini terkait dengan regulasi-regulasi pemerintahan yang baru, misalnya apa dampaknya pada pengelola people dan organisasi di bidang pemerintahan. Kemudian change management, ya, bagaimana kita harus beradaptasi dengan perubahan, compensation strategi dan sebagainya. Nah, untuk kelima minat studi ini kami menerapkan metode pembelajaran yang menarik tentunya. Nah, untuk metode pembelajarannya kami based on project based dan juga case based gitu ya. Dan juga kami untuk kuliahnya kami hybrid. Waktu sebelum waktu pandemi kemarin kami full online. Nah, untuk setelah pasca pandemi ini kami hybrid ya. Jadi akan ada beberapa kali pertemuan offline dan beberapa kali pertemuan online. Yang kami sasar tentu saja kelima minat studi ini bukan hanya hard skill, Mbak Isna, tetapi juga soft skill, gitu ya. Jadi harapan kami setelah lulus dari mahasiswa kami ya, setelah lulus dari prodi ini ada beberapa soft skill yang dimiliki, yang pasti adalah sebagai seorang transformative leader, gitu ya. Kemudian yang mempunyai sikap self awareness, artinya menjadi pelaku perubahan, ya, jadi bisa menginspirasi banyak pihak gitu ya untuk melakukan perubahan. Kemudian juga mempunyai sikap yang adaptif yang tadi sudah kami bahas dalam gitu ya.
bagaimana harus beradaptasi dengan perubahan, karena di dunia ini yang pasti hanyalah perubahan gitu ya. Nah, kemudian juga mampu berkolaborasi, artinya mempunyai networking. Karena apa? Networking yang tinggi gitu ya. Karena apa, Mbak Isna, mahasiswa kami alhamdulillah meningkat terus. Ini adalah 70% praktisi gitu ya. Sehingga dengan belajar di prodi pengembangan sumber daya manusia, networking dari teman-teman ini pasti akan tinggi. Ya. Jadi mahasiswa kami ada yang bupati gitu ya, kemudian juga ada yang CEO dari beberapa perusahaan asing maupun dari perusahaan dari pemerintah gitu ya, perusahaan asing atau BUMN gitu juga ya. Kemudian juga pelaku-pelaku bisnis, para praktisi gitu. Nah, sehingga harapannya studi di Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia ini silahkan, monggo, bisa minat studi bisnis, bisa minat studi pemerintahan, ataupun pemberdayaan perempuan, dan juga industri kreatif, dan juga analytical data. Ini tidak hanya mendapatkan hard skill-nya ya, dengan kurikulum yang telah kami susun dan bertaraf internasional tentunya, dengan bukti kami mendapatkan APES 21 dan akreditasi A ya, tetapi juga mendapatkan soft skill.